Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih pada Bapak, Ibu, dan Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa terakhir ini, segala sesuatu nampaknya datang begitu cepat. Begitu cepat dan begitu setiap hari rasanya sesuatu yang beberapa kejadian itu datangnya seperti kaget-kaget. Ya, saya yakin apa yang dialami oleh Pak Hengki juga sama. Dia mungkin tidak akan menyangka akan begitu cepat. Dan beberapa bulan yang lalu kami juga kehilangan salah satu saudara ipar kami dengan begitu cepatnya Tuhan panggil. Bapak Ibu di dalam yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang datang di dalam dunia ini, seperti yang saya katakan, akhir-akhir ini sesuatu itu begitu cepatnya. Begitu sesuatu yang nampaknya ada sesuatu yang menyenangkan bisa terjadi begitu cepat, sesuatu yang tidak menyenangkan juga bisa terjadi begitu cepatnya. Bapak Ibu perhatikan yang terakhir ini. Ada seorang warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika kemudian dipanggil untuk menjadi menteri. Bagi dia merupakan sesuatu yang menggembirakan begitu cepatnya. Tetapi dengan beberapa hari, dengan adanya suatu kejadian, tiba-tiba diturunkan lagi. Bapak Ibu, saya merasa mungkin seperti Archandra Tahar, saya mungkin kaget-kaget, sebentar begini. Satu lagi, seorang anggota Paskibraka yang sudah dilatih sedemikian rupa pada saat kurang 2 hari kemudian dia diputuskan tidak boleh. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Kemudian dia tidak boleh. Setelah pada pagi itu bendera pusaka dinaikkan, dia dipanggil oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dipanggil. Dan kemudian dia diizinkan untuk menjadi penurun pemerintahan. Bapak Ibu perhatikan. Bahwa datangnya sesuatu itu begitu cepat, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan itu datang begitu cepat dalam kehidupan kita. Dan ini kita alami. Suka tidak suka, mau tidak mau, hal tersebut kita akan alami. Kita masa datang. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan. Sementara kita menjalani kehidupan kita ini, hal-hal yang seperti demikian itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada suatu pertanyaan yang penting yang pada saat kita menghadapi ini. Pada waktu kitab Kejadian, kita baca dulu aja kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya katakan tadi bahwa kita akan mengalami berbagai macam hal begitu cepatnya. Bapak Ibu, pada saat ini adalah hari-hari memperingati hari kemerdekaan. Pada saat bangsa Indonesia dijajah dengan begitu lamanya oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang dengan begitu kejamnya. Kemudian dia merdeka. Bapak Ibu, setelah kemerdekaan itu direnggut, Bapak Ibu, kemudian terjadilah suatu transisi kekuasaan dan berbagai macam segala peraturan dibentuk dan segala macam sampai pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini menjadi sesuatu yang lupa. Pertanyaan ini penting. Di manakah engkau? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini berlangsung sedemikian rupa. Nampaknya ritme kehidupan masing-masing orang berbeda. Ada yang nampaknya, kalau istri saya kadang-kadang melihat seseorang, istri saya ini mempunyai hati yang sangat berbelas kasih, dia melakukan, kasihan orang itu. Kasihan orang, saya kadang-kadang bingung, kenapa kok kasihan? Dia melihat kenapa dia harus mengalami demikian. Di suatu saat dia berkata, enaknya orang itu ya, cepet untuk bisa mendapatkan sesuatu kok cepat. Ini yang saya katakan tadi. Bapak Ibu, sementara kita menjalani kehidupan ini, kita secara tidak sadar, fokus kita menjadi berubah. Bapak Ibu, setelah kemerdekaan itu direnggut
oleh Indonesia dan kemudian dia menjadi negara merdeka, sekarang pemimpin-pemimpin negara ini beberapa banyak menjadi lupa, menjadi tidak sadar untuk apa kita merdeka. Bapak Ibu, saya kalau hubungkan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap yang hadir di tempat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah mengaku bahwa dosanya sudah ditebus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita akan terlena dengan kehidupan yang hari-hari hanya berjalan sedemikian rupa? Hanya kita hadir di dalam ibadah, kemudian kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, mengalami perbuatan-perbuatan sehari-hari, mengalami pangsang surga sehari-hari, sehingga kita menjadi lupa di mana posisi kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan ini sederhana, tetapi pernyataan ini penting. Kita seringkali difokuskan kepada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita ini merasa kita mulai membandingkan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mulai membandingkan, kenapa saya mengalami demikian juga? Mengapa saya mengalami ini, sedangkan dia tidak? Mengapa orang itu enak? Orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Orang itu orang yang, kalau kita bilang bocap, caranya demikian gampangnya menggampangkan segala sesuatu. Sedangkan kita harus berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut firman. Kita bertanya-tanya, kok bisa? Nampaknya ketidakadilan terjadi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua yang saya mau bahas pada pagi ini. Yang pertama, kita selalu fokus kepada kejadian-kejadian yang kita alami, sehingga kita lupa di mana posisi kita. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa, Bapak Ibu, pada waktu kita diselamatkan Tuhan, pada waktu kita ditebus oleh Tuhan, tujuan kita adalah kekekalan. Dan kita dibentuk di dalam proses kehidupan kita selama ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30, Kristus mempunyai tujuan bahwa kita dibentuk proses ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, seringkali kita lupa. Saya termasuk orang yang seringkali memperhatikan hal-hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Bapak Ibu, mungkin juga bisa terjadi dalam gereja. Pada saat ada program-program dilaksanakan di gereja satelit kami, saya selalu mengajarkan apa yang ditulis di dalam warta gereja di belakang. Selalu saya berkata, hati-hati, harus kembali lagi kepada tujuan kita kepada Tuhan. Apa itu 5 hal yang di belakang? Itu sederhana Bapak Ibu. Sesuatu yang sederhana. Tapi jangan sampai fokusnya kita kepada sesuatu program itu, tetapi kepada tujuan. Apa tujuannya? Membawa orang-orang kembali kepada Kristus untuk memperlengkapi dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi lupa tujuan kita itu adalah kekekalan. Kita lupa. Sehingga fokus kita pada persoalan-persoalan pribadi yang terjadi kita merasa sesak. Kita merasa capek, kita merasa stres, kadang-kadang kita merasa terpuruk. Bahkan kita kadang-kadang tidak berapa saja, kita mulai bersungut-sungut dan mulai berkata, dulu lebih enak dari sekarang. Bapak Ibu, orang Israel dilepaskan daripada perbudakan Mesir. Dia lepas dari sana. Kemudian dia harus mengalami proses selama dia menuju ke Kanaan. Tetapi pada saat proses terjadi, apa yang dikatakan oleh orang Israel? Dia berkata, di Mesir lebih enak. Apakah kita pernah berpikir bahwa kehidupan kita lebih enak? Bapak Ibu, seringkali kita menjadi lupa. Ingat, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan di dalam Roma 6 itu jelas sekali. Banyak hal yang tercantum dalam Roma 6. Salah satunya kita baca, Roma 6. Mari kita baca di dalam Roma 6. Kitab Roma, kitab yang sangat mendasar mengenai apa yang Paulus sampaikan kepada sidang jemaat di Roma. Mengenai bagaimana kita harus hidup dan bagaimana iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 6, ayat yang ke-22. 20, kita mulai 20. Sebab pada waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Lupa. Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi satu hal. Kita baca dulu dalam Yohanes 15. Mari kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke 18 dan 19. Jikalau dunia ini membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Di dalam Yohanes 17 itu jelas kembali. Ya, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-16. Yohanes 17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa kita setelah ditebus oleh Kristus dan kita menjadi hamba kebenaran, kita ini asalnya bukan dari dunia. Dan kita nanti akan dikembalikan lagi untuk menuju kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu sidang jemaatnya dikasih Tuhan, apa yang kita alami dalam dunia ini merupakan suatu proses. Memang sesuatu hal kadang-kadang dikatakan di dalam Yohanes 15 tadi bahwa dunia membenci kita itu lumrah biasa. Malah menjadi pertanyaan kalau kita itu tidak dibenci dunia dalam arti dibenci bukan karena kelakuan kita yang tidak benar, tetapi dibenci karena kita melakukan kebenaran. Karena kita dipandang sok suci atau dipandang, wih kok ada masih orang seperti ini di dunia. Kadang-kadang kata-kata itu muncul, kadang-kadang saya merasa tersenyum dalam hati. Tuhan, berarti orang-orang itu sudah menganggap bahwa kekudusan, kebenaran itu sudah mulai tidak perlu ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita merasa kurang nyaman. Seperti orang Israel yang menghadapi proses selama dia perjalanan menuju ke Mesir kurang nyaman. Itu sesuatu yang biasa. Bapak Ibu, saya coba perhatikan ilustrasi ini. Ikan hidupnya di dalam air. Hidupnya di dalam air. Jikalau ikan ini hidup di darat, meskipun dia mempunyai banyak makanan, meskipun dia bagaimana, kira-kira bagaimana ikan ini? Ikan ini bagaimana? Bapak Ibu, pertama mungkin tidak mati, tapi ini bukan habitatnya. Bahwa kita di dalam dunia ini bukan habitat kita tenang saja. Bahwa mungkin kita di dalam harus menghadapi proses-proses seperti yang saya katakan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan bisa terjadi setiap saat, bisa terjadi. Tetapi perhatikan dengan baik bahwa kita bukan berasal dari dunia dan nanti kita akan menuju kekekalan. Bahwa apa yang kita alami di dunia itu sesuatu yang sifatnya sementara. Sementara. Apa yang kita alami adalah sementara. Paulus mengatakan bahwa kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena itu adalah kekal. Bapak Ibu, sesuatu yang kita hadapi adalah sementara. Maka kita harus periksa. Saya katakan tadi, where is your position? Di mana posisi kamu? Di mana kamu? Pertanyaan ini bukan berarti Tuhan tidak tahu posisinya Adam di mana, tetapi Adam dan Hawa setelah berdosa, Tuhan mengingatkan, posisi kamu setelah berbuat dosa adalah terpisah dari Tuhan. Dan terpisah dari Tuhan itu sama seperti mati. Perkataan Kejadian 3, kamu akan mati bukan mati secara fisik, tetapi seseorang yang sudah jauh akan tidak ada hubungan dengan Bapa di surga, itu sama seperti mati, Bapak Ibu. Wus, keras ini. Betul, Bapak Ibu. Kita lihat Wahyu. Kita lihat Wahyu. Kita lihat Wahyu. Wahyu pasal yang ke Haleluya. Wahyu pasal yang ke sebentar. Ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-1. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-1.
kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah itu dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat 7 jenis jemaat yang terjadi dikatakan di Wahyu itu adalah gambaran apa yang terjadi dengan umat Tuhan sekarang. Salah satu pasti ada. Nggak tahu menghadapi aniaya, ada di sana katakan bahwa dia susah, ada yang seperti ini hidup tapi mati, ada yang tidak maju, tidak mundur seperti Laodikia, ada macam-macam Bapak Ibu. Dan ini harus menjadi evaluasi kita, menjadi sesuatu pada di mana posisi kita sekarang sebagai umat Tuhan. Apakah kita semakin dekat kepada kekekalan ataukah kita semakin dekat kepada kebinasaan? Bapak Ibu, di dalam suatu proses, suatu perusahaan ataupun organisasi, evaluasi sering diadakan. Dan seperti yang saya katakan, kalau kami menyusun suatu program bersama dengan gembala kami di satelit, saya selalu mengingatkan bahwa hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam programnya, tetapi tidak masuk ke dalam tujuannya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini secara tidak sadar kita itu masuk ke dalam programnya, nampaknya kegiatannya itu kita tonjolkan, tetapi yang lebih penting sebenarnya tujuan. Bahwa jangan kita mengandalkan apa yang kita alami sekarang, tapi kepada tujuan. Karena Allah membentuk kita, Allah mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan, yaitu kekekalan dan serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, Allah sangat mengasihi kita. Saya lihat banyak orang-orang di Timur Tengah mulai melihat bagaimana Kristus itu kebenaran dinyatakan. Banyak orang bertobat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai mereka yang terdahulu akan menjadi kemudian. Bapak, padahal kita yang sering kali di gereja, yang hadir bahkan mungkin berdiri di mimbar, kita akan ditolak oleh Tuhan karena kita terjebak ke dalam sesuatu yang salah. Bapak Ibu, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar mengingat di mana posisi saya sekarang. Apakah saya makin mendekat kepada kekekalan atau tidak? Bapak Ibu, sesuatu iblis bekerja dengan cara yang perlahan-lahan, dengan cara yang tidak kita sadari, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah keliru. Bapak Ibu, di beberapa mungkin 10-15 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kalau kita bicara mengenai smartphone, kalau kita bicara handphone, yang paling terkenal saat itu adalah Nokia. Nokia merajai semuanya. Sekarang Nokia tertinggal. Dia berkata demikian, saya tidak, CEO-nya berkata, kita tidak melakukan yang salah. Tidak melakukan yang salah sehingga kita mengalami. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan merasa, saya tidak melakukan yang salah. Saya bekerja dengan jujur. Saya bekerja dengan jujur. Saya melakukan datang ke gereja dengan baik, tetapi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak sadar bahwa kita perlahan kita mulai jauh dari hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Kristus, saya mengamati apa yang tulis dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus itu banyak mengalami tantangan. Saya berkata kepada istri saya pada waktu ada hal yang saya siapkan mengenai happiness and unhappiness, saya tanya kepada dia, menurutmu Yesus itu bahagia enggak di dunia? Saya bilang begitu. Kalau ukuran kita, kebahagiaan itu terletak kepada sesuatu kenikmatan, kalau kebahagiaan itu terletak kepada sesuatu kemudahan, sesuatu yang itu, kita akan bilang, Tuhan Yesus tidak bahagia di dunia. Tetapi dia selalu berkatakan berbahagialah. Dan dia selalu mengatakan, aku bersuka cita Bapa. Karena semuanya kau sembunyikan bagi orang yang pintar, tapi kau nyatakan bagi orang yang kecil. Bapak, rahasianya apa? Saya melihat dengan baik. Saya melihat dengan tekun. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dia setiap pagi-pagi dan setiap malam dia mengadakan hubungan dengan Bapa. Dan ini yang membuat Tuhan kita, Yesus Kristus, sanggup menjalani misinya di dunia untuk menebus kita. Satu lagi contoh yang baik. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya, apa yang Bapak Ibu doakan setiap hari? Mungkin 95%, mungkin bahkan 99% berkata, Bapak, Tuhan berkatilah saya. Tuhan tolong saya, Tuhan berikan jalan kepada saya, berikan sesuatu yang membuat saya enak menjalani hidup ini, dan segala macam. Bapak Ibu, doa yang dilakukan oleh Daud, ini doa yang saya pikir tanda kutip gila. Coba kita lihat Mazmur 26. Apa yang saya katakan? Mazmur 26. Ya, Mazmur 26 ayat 2. Bapak Ibu, doa ini doa yang saya tanda kutip, wih, luar biasa doa ini. Kita lihat, ujilah aku Tuhan, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Bapak Ibu sidang jemaatnya dikasih Tuhan, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat itu dilakukan oleh Daud, Daud selalu mengadakan namanya introspeksi. Di mana posisinya dia dalam hubungan dengan Tuhan, di mana posisinya dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai raja dan sebagai orang yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu, doa ini doa yang saya yakin tidak banyak orang, mungkin ada, tetapi tidak banyak. Kita banyak berdoa, berkatilah saya Tuhan, tolong saya, Tuhan beginilah, begitulah, beginilah. Doa ini doa yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, ujilah aku, di mana posisiku sekarang? Apakah aku berkenan kepada Engkau atau tidak? Sesuatu yang ditakuti Daud adalah, dia berkata juga, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, pada saat Saul diurapi Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi Saul lupa pada saat dia melakukan berbagai macam hal. Lalu firman Tuhan berkata, lalu undurlah roh itu daripada Saul. Dan pada saat roh itu undur, bejana kita ini seperti sesuatu yang kosong, hadirlah roh iblis untuk mengganggu kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud mempunyai hati yang sangat rendah hati, seorang raja yang sangat rendah hati. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi Daud belajar untuk terus memeriksa hati dan batinnya. Apa yang terjadi dengan hidup? Di mana posisinya dia? Di mana hubungannya dia dengan Tuhan? Apakah semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh? Bapak Ibu, doa ini, ujilah aku Tuhan, kenalilah batinku. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Mari kita mau biasakan bagaimana kita melihat perbuatan kita, bagaimana kita melihat. Bapak Ibu, jangan-jangan kita dibawa masuk ke dalam sesuatu yang sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi saya katakan Nokia. Tetapi sebenarnya kita digiring pelan-pelan untuk mati perlahan-lahan. Sesuatu iblis kalau datang sebagai sesuatu godaan ini, mungkin kita tidak akan tanggapi. Tetapi pada waktu datang perlahan-lahan, kita tidak sadar Bapak Ibu. Sehingga kita lupa bahwa posisi kita sekarang sudah jauh daripada Tuhan. Seperti Samson juga, dia berkata, wih seperti yang sudah-sudah, aku akan perkuatkan. Tetapi dia lupa, pada saat pelanggaran itu terjadi dan roh Tuhan itu undur, dia lupa bahwa kekuatan dari Tuhan itu tidak ada lagi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Jadi kuncinya adalah, apakah Daud tidak pernah mengalami kesulitan? Apakah Tuhan Yesus tidak pernah mengalami kesulitan? Itu selalu ada. Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan itu selalu ada, tetapi dengan kesulitan-kesulitan itu seseorang dimampukan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Bukankah saya pernah share di tempat ini bahwa hidup kita ini sederhana. Hidup kita ini merupakan rangkaian bagaimana Allah itu mengizinkan kita belajar di dalam kehidupan ini. Pada saat sesuatu yang terjadi, kita mau bertanya Tuhan, Tuhan posisiku di mana? Yang kedua, Tuhan pelajaran apa yang Tuhan mau untuk saya pelajari? Karena Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sangat mengasihi. Bahkan
pada saat kita sudah berbuat dosa, pada saat kita memalukan nama Tuhan, Tuhan masih mengingat, mari datang kepadaku. Tetapi Tuhan ingin agar kita belajar di dalam hidup ini. Belajar, seperti kalau kita lihat kitab, di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab 1 Korintus 10, mari kita coba lihat aja, 1 Korintus 10. Haleluya, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Kembali ayat yang pertama. 1 Korintus 10 ayat 6. Aku mau kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan rohani yang sama, dan mereka makan minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani mengikuti Krista. Mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Hal yang pertama saya sampaikan, mari kita introspeksi seperti Daud. Mari kita introspeksi di mana posisi kita. Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita fokus kepada kejadian-kejadian alami atau fokus kepada tujuannya, yaitu kepada kekekalan. Kalau kita fokus kepada kekekalan, Bapak Ibu, ada suatu hal yang bagus yang selalu saya pegang, bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Bahasa Inggrisnya, this thing will pass. Jikalau kita mengalami sesuatu berkat yang luar biasa, jangan menjadi sombong. Kalau kita mengalami pangkat naik itu, jangan menjadi sombong. Sebab pangkat ini pun suatu saat akan berlalu. Kalau kita diberkati Tuhan, jangan lupa bahwa berkat itu tidak datang dengan tanpa tujuan. Tuhan memberkati ada tujuan. Dan jangan lupa bahwa itu bisa berlalu. Demikian juga pada saat kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang kampanye, Tuhan aku tidak sanggup, ingat bahwa ini pun berlalu, Bapak Ibu, akan berlalu. Kalau kita sudah selesai belajar, ini berlalu. Bukan sesuatu Tuhan ingin agar kita menderita, tidak. Ini harus dipasang dalam kehidupan. Segala sesuatu yang ada di dunia, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita miliki, apapun akan berlalu. Karena ini adalah sementara. Tetapi yang kita alami adalah kekekalan kita bersama dengan Tuhan kita di surga. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba kebenaran, hal yang kedua yang sering dilupakan oleh umat Tuhan adalah ada peranan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu, profesi apapun yang Bapak Ibu lakukan, dimanapun berada, selalu ada namanya peranan atau tugas kita di dalam dunia ini. Kita melakukan apapun atau tidak melakukan apapun, kita itu mempunyai suatu hal peranan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam kitab Matius. Ayo kita lihat dalam kitab Matius. Kitab Matius. Ya. Kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Karena waktunya saya tidak bacakan, tetapi di sini perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu mungkin sering disinggung, tetapi saya menekankan sesuatu hal. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat seseorang seperti Tuhan berkata bahwa kerajaan surga seperti seseorang yang Tuhan yang memberikan talenta. Bapak Ibu, kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi orang hamba kebenaran, kita mempunyai tugas. Mungkin kita berpikir, yang penting saya hadir ibadah. Yang penting saya begini. Tidak Ibu, Bapak Ibu. Tuhan berkata di dalam ayat yang coba kita lihat ya. Ayat yang ke-25 dan 26. Karena itu aku takut dan pergi menyunyikan talenta yang Tuhan itu dalam tanah. Ini Tuhan, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan
malas. Jadi orang yang tidak melakukan apa-apa sama dengan hamba yang jahat dan malas. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Kita mempunyai peranan yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan? Pada saat Bapak Ibu menyadari bahwa kita adalah umat kebenaran, bahwa kita adalah hamba kebenaran, kita dipanggil untuk menjalani tugas tertentu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, laksanakan tugas ini. Tuhan mempunyai tujuan. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat Bapak itu dipermuliakan, Tuhan mengatakan bahwa engkau ikut dipermuliakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya melihat banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dulunya biasa diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dulunya orang yang pendiam, dulunya orang yang begini, banyak sekali muncul kalau dia mau dan dia taat kepada kebenaran firman Tuhan, dia muncul. Bapak Ibu, hamba yang jahat dan malas ini, itu dasarnya itu begini loh. Saya melihat dasarnya begini. Bapak Ibu, seringkali kita itu tidak mau melakukan itu, mungkin salah satunya tidak mau, tapi ada satu hal yang lain yang saya melihat di dalam pengertian saya dapat di dalam talenta. Dia itu iri, dia itu mengira kalau misalkan dikasih 2 atau dikasih 5 baru bisa bertindak. Dia mengatakan, wah Tuhan itu jahat dan malas, itu dikasih 5, dia iri. Bapak Ibu, peran yang Bapak Ibu mainkan, Bapak Ibu lakukan, jangan dibandingkan dengan peran yang orang lain akan mainkan. Nanti menjadi kacau. Kalau semua menjadi tukang menyampaikan pelayan Injil, maksudnya secara menyampaikan udah ada jemaatnya repot, semua ribut gitu. Kalau Bapak Ibu diberikan peranan sesuatu, percayalah bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Bertanya kepada Tuhan, di mana posisi saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bapak Ibu, dibutuhkan banyak sekali pendoa-pendoa syafaat Bapak Ibu. Banyak sekali dibutuhkan. Sekarang ini banyak sekali dibutuhkan pendoa-pendoa syafaat. Di Timur Tengah, waduh saya melihat di videonya itu, mereka orang-orang Iran bertobat. Wih, tidak hanya ratusan tapi ribuan Bapak Ibu. Di China, wih luar biasa Bapak Ibu, gerakan-gerakan Pak Johanso melaporkan gerakan pria sejatinya di sana, wah luar biasa. Mereka itu berada di dalam gua persembunyian, tetapi mereka melaksanakan dengan sukacita. Mereka banyak orang bertobat, mereka yang merasa bahwa ini kedamaian, ini adalah sesuatu yang saya cari selama ini. Tetapi mungkin kita yang merasakan nyamannya di gereja dengan AC, dengan nikmat, dengan pujian, kita menjadi lupa peranan kita, Bapak Ibu. Dibutuhkan banyak sekali doa-doa syafaat. Dibutuhkan banyak orang yang mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan itu banyak dalam arti luas, Bapak Ibu. Dalam arti luas. Hal yang terpenting di dalam panggilan Bapak Ibu sidang jemaat, ada satu hal yang penting, yaitu kosongkan dirimu. Bapak Ibu, gelas ini kalau penuh nggak bisa diisi lagi. Bapak Ibu, kalau kita itu tidak mengosongkan diri kita, apapun profesi kita, seberapa hebat kita, Tuhan tidak bisa pakai. Halo? Tuhan tidak bisa pakai. Musa pada waktu dia dididik dengan hebatnya di dalam kerajaan, mungkin kita berpikir bahwa Musa dipakai Tuhan karena dia dididik dengan hebatnya. No. Apa yang Tuhan lakukan? Dia berusaha untuk membelai orang Israel, dan akhirnya orang Israel pun berkata, masa kamu membunuh aku? Dan Musa harus lari. Musa harus dikosongkan dirinya dari kehebatannya. Musa harus dikosongkan dirinya dari kehebatannya, baru Musa bisa dipakai untuk bisa menyelamatkan umat Israel. Harus dikosongkan. Gelas ini tidak berfungsi sebagai gelas, tidak bisa menerima peran Tuhan kalau tidak dikosongkan, Bapak Ibu. Kalau kita hebat, biarpun kita hebat pintar bicara, ataupun apa kita hebat, tetapi kalau tidak dikosongkan, Tuhan tidak bisa pakai. Musa harus dikosongkan. Paulus yang begitu hebatnya, pada waktu dia bertobat Tuhan hadir, Paulus tidak langsung melayani Bapak Ibu.
Dia harus berada di suatu tempat rahasia, dia harus dikosongkan. Diri kita secara pribadi harus dikosongkan. Dikosongkan untuk menerima rahmat dan kasih karunia dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu, baru kita bisa menurut Tuhan. Kenapa? Kalau kita itu tidak dikosongkan, otak kita ini, aduh Bapak Ibu, kita ini cenderung sombong. Cenderung sombong, cenderung gaya, cenderung apapun. Kita ini loh manusia yang, kita ini mungkin kita ngomong, enggak Bapak, saya ingin, iya kamu punyanya sekarang sedemikian, enggak gaya. Coba 10 kali lipat kamu punya, coba 100 kali lipat. Apa yang kamu akan alami? Bapak Ibu, secara tidak sadar kita bisa berubah loh. Halo? Secara tidak sadar kita bisa berubah. Bapak Ibu sedang jemaat dikasih Tuhan, kalau tidak mengosongkan, bahwa seorang hamba Tuhannya berdiri di sini bisa bicara, dan dia merasa dirinya hebat. Tetapi di hadapan Tuhan, enyalah daripada aku. Harus dikosongkan Bapak Ibu. Kita harus merasa diri kita tidak layak. Kita kosong. Dan biar Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hati. Memberikan hikmat. Kita menuruti apa yang Tuhan mau. Menuruti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sidang jemaat kasih Tuhan. Kita mau belajar bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi mereka yang ambil bagian dalam pelayanan di Mesbah. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengosongkan diri kita. Agar kita dipenuhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat kita dipenuhkan kebenaran firman Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Luar biasa terjadi. Musa, Paulus, kalau kita sebut banyak sekali hal-hal yang terjadi. Dan Tuhan ingin kita belajar. Tuhan ingin kita belajar Bapak Ibu untuk mengosongkan diri kita. Dan biar Tuhan mengisi kehidupan kita. Mengisi kehidupan kita. Sehingga peran yang kita mainkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan Tuhan mau. Sehingga pada suatu saat, jangan kita seperti terdapat dalam Matius 7, 21, 22, 23, 24, 25 yang mengatakan, enyalah daripada aku. Tuhan, bukankah aku sudah melakukan nubuat? Bukankah aku sudah melakukan ini? Bapak Ibu, kita mau belajar. Kita mau belajar kembali. Mau belajar dua hal ini. Yang pertama, kita mau belajar di mana posisi saya Tuhan. Apakah saya makin berkenan pada Tuhan atau tidak? Bahkan kita mungkin berani mengatakan seperti Daud, ujilah aku Tuhan. Selidikilah batinku, apakah aku semakin berkenan pada Tuhan atau tidak. Yang kedua, mari musik berarti. Yang kedua, mari kita mau belajar bertanya kepada Tuhan, peran apa yang saya mainkan. Apakah selama ini saya merasa diri saya penuh? Gelas itu menjadi penuh, koper kehidupan kita menjadi penuh. Sehingga kita tidak bisa menerima petunjuk dari Tuhan. Sehingga kita menjadi sombong, menjadi sesuatu. Mari kita mengosongkan diri kita. Dan memainkan peran yang Tuhan mainkan.